Selamat malam, para pendengar setia. Kembali lagi bersama saya, Mahesa, di Radio Misteri Indonesia. Di sini, kita akan menyusuri kisah-kisah yang tersembunyi dalam gelap. Cerita yang mungkin pernah terjadi, atau mungkin sedang mengawasi Anda saat ini. Matikan lampu jika berani. Gunakan headset Anda dan biarkan imajinasi membawa Anda lebih dalam ke dunia yang tak semua orang bisa lihat. Karena malam ini, seperti biasa, Radio Misteri Indonesia akan menemani tidur Anda dengan sebuah kisah yang mungkin tak akan mudah Anda lupakan. Dan inilah ceritanya. Malam itu, malam Jumat Kliwon. Langit gelap tanpa bulan. Awan menggantung rendah seperti ingin menekan bumi. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang entah kenapa terasa lebih dingin dari biasanya. Aku pulang kerja lebih larut dari biasanya. Jam di dashboard motorku menunjukkan pukul 23.47. Jalanan desa sudah hampir sepenuhnya kosong. Lampu-lampu rumah sebagian besar telah padam. Hanya beberapa warung yang masih menyisakan cahaya redup. Biasanya aku memilih jalan utama. Lebih jauh, memang, tapi lebih ramai. Namun malam itu, entah kenapa, aku memilih jalan pintas. Sebuah jalan kecil yang membelah area persawahan dan melewati kuburan tua di ujung tikungan. Kuburan yang sudah ada sejak zaman kakekku. Orang-orang menyebutnya kuburan angker. Aku sebenarnya tidak percaya cerita-cerita seperti itu, tapi tetap saja setiap melewatinya, ada rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Motor melaju stabil. Suara mesin terdengar lebih keras karena suasana sekitar terlalu sunyi. Saat mendekati area kuburan, angin tiba-tiba berhenti. Aneh. Pepohonan yang tadi bergoyang pelan, kini diam. Lampu motorku menyorot pagar besi tua yang mengelilingi makam. Catnya sudah mengelupas. Beberapa batu nisan tampak miring. Aku menelan ludah. Cepat lewat saja, gumamku dalam hati. Tiba-tiba, motorku seperti terasa berat. Gas sudah kutarik, tapi lajunya melambat sendiri. Seolah-olah ada yang menahan dari belakang. Aku melirik spion. Kosong. Hanya gelap. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin jalanan sedikit menanjak, mungkin angin, tapi tidak ada angin, dan jalan itu datar. Saat tepat berada di depan gerbang kuburan, mesin motor mendadak mati. Seketika, lampu juga ikut padam. Gelap total. Jantungku langsung berdetak keras. Aku mencoba menyalakan kembali. Starter elektrik tidak berbunyi. Ku coba Kickstarter. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak menyala. Suasana hening. Terlalu hening. Lalu terdengar suara. Pelan. Seperti langkah kaki menyeret tanah. Krek. 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 Suara itu berasal dari dalam area kuburan. Aku menahan napas. Mungkin hanya hewan, pikirku. Namun langkah itu semakin mendekat, pelan dan berat. Aku tak berani menoleh. Tiba-tiba, suhu udara terasa turun drastis. Dingin menjalar dari punggung ke tengkuk. Lalu, aku merasakan sesuatu. Ada yang berdiri tepat di belakangku. Aku bisa merasakan kehadirannya. Sangat dekat. Napasku memburu.
Perlahan, sangat perlahan, aku mengangkat kepala dan melihat ke spion. Dan di sana ada sosok berdiri di belakang motorku. Tinggi, kurus, berpakaian putih kusam. Wajahnya tidak jelas, seperti tertutup bayangan. Namun matanya kosong, gelap, dan menatap lurus ke arahku. Tubuhku kaku. Aku ingin berteriak, tapi suara tertahan di tenggorokan. Sosok itu perlahan mengangkat tangan kanannya. Tangannya panjang, tidak wajar. Jari-jarinya runcing. Ia menunjuk ke arah kuburan, seolah memintaku masuk. Air mataku hampir keluar. "Ampun, saya cuma lewat," bisikku pelan. Tiba-tiba terdengar suara lain, suara perempuan tua, serak. Sudah lama tak ada yang menemani. Suara itu berasal dari dalam kuburan, dan sosok di belakangku mulai bergerak mendekat. Semakin dekat, aku bisa merasakan dinginnya menembus jaketku. Dengan sisa keberanian, aku memejamkan mata dan membaca doa sekuat yang aku ingat. Detik terasa sangat lama. Suara langkah itu berhenti. Sunyi. Perlahan, kubuka mata. Spion kembali kosong. Tak ada siapa-siapa. Mesin motor tiba-tiba menyala sendiri. Lampu kembali terang. Tanpa pikir panjang, aku langsung menarik gas sekencang mungkin. Motor melaju kencang, meninggalkan kuburan itu. Saat melewati tikungan terakhir, tanpa sadar aku melirik ke belakang. Dan aku melihatnya. Di gerbang kuburan, sosok putih itu berdiri diam. Namun kali ini, tidak sendiri. Di belakangnya, ada beberapa bayangan lain, berdiri berjajar, menatap ke arahku, seolah-olah menunggu. Aku tidak berhenti sampai tiba di rumah. Dengan tangan gemetar, aku memarkir motor. Saat hendak masuk ke rumah, aku baru menyadari sesuatu yang membuat darahku membeku. Di jok belakang motorku, ada bekas tanah, seperti bekas pijakan kaki, dan tanah itu masih basah. Aku yakin tadi tidak ada siapa-siapa yang naik bersamaku. Dengan napas tak beraturan, aku menoleh perlahan ke arah jalan. Sunyi, terlalu sunyi. Namun dari kejauhan, samar-samar, terdengar suara langkah menyeret. Krek, krek, krek. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi melewati jalan pintas tersebut. Dan setiap malam Jumat Kliwon, mesin motorku selalu mati sendiri tepat pukul 23.47, seolah mengingatkanku bahwa sesuatu di kuburan itu masih ingin pulang bersamaku. Demikianlah kisah malam ini. Semoga cerita tadi cukup menemani malam Anda, atau mungkin justru membuat Anda sedikit sulit terlelap. Jika kalian memiliki pengalaman misterius, kisah horor yang pernah kalian alami, atau cerita yang tak bisa dijelaskan oleh logika, kalian bisa membagikannya melalui email kami di radiomisteri-indonesia@gmail.com. Siapa tahu cerita Anda akan kami bacakan di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya hanya di Radio Misteri Indonesia. Saya Mahesa pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.